Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uud Hanafi Rohman, SST SPPSB, dosen tetap Program Studi Kesejahteraan Sosial Universitas Binawan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu dan sesuai bidang saya, yaitu mata kuliah Pekerja Sosial dengan Bencana dan Pengungsi, Imigran dan Pencari Suaka dengan kode mata kuliah KS22 Romawi 3237. Mata kuliah ini membahas konsep dasar bencana, pengungsian, imigran, dan pencari suaka dalam perspektif pekerjaan sosial. Pembahasan juga mencakup dampak sosial dan psikososial, perlindungan kelompok rentan, asesmen kebutuhan, serta peran pekerja sosial dalam penanganan bencana, imigran, dan pencari suaka. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan diperuntukkan bagi mahasiswa semester 5. Perkuliahan diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan pembelajaran, 1 pertemuan UTS, dan juga 1 pertemuan UAS. Mata kuliah ini mendukung pencapaian pembelajaran lulusan program studi kesejahteraan sosial, khususnya CPL 2, CPL 4, dan CPL 6 yang dibebankan pada mata kuliah ini. Melalui CPL 2, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis pekerjaan sosial, kesejahteraan sosial, teori sosial, serta prinsip sosiologi, psikologi sosial, dan ekonomi untuk memahami permasalahan sosial secara komprehensif. Melalui CPL 4, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menganalisis permasalahan serta mengembangkan alternatif intervensi pekerjaan sosial dengan memperhatikan nilai-nilai sosial. Selanjutnya, melalui CPL 6, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasikan dan merumuskan masalah kesejahteraan sosial pada tingkat individu, keluarga, dan kelompok kecil dengan menggunakan observasi, wawancara, data, serta asesmen yang relevan. Ketiga capaian pembelajaran lulusan tersebut kemudian dijabarkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut dengan CPMK. Untuk CPMK pertama, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori, tahapan, dan ruang lingkup pekerjaan sosial dalam konteks bencana, pengungsian, migran, dan pencari suaka. Untuk CPM kedua, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan, kerentanan, kebutuhan, kekuatan, serta sumber daya individu, keluarga, kelompok, dan komunitas yang terdampak bencana atau migrasi secara paksa. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menganalisis kebijakan, kerangka hukum, hak asasi manusia, prinsip perlindungan, dan etika pekerjaan sosial dalam penanganan pengungsi, imigran, dan pencari suaka. Selanjutnya, CPMK 4, mahasiswa mampu melakukan asesmen sosial dan psikososial sederhana secara inklusif, sensitif terhadap budaya dan gender, serta berorientasi pada kebutuhan dan kekuatan kelompok terdampak. Secara garis besar, materi yang akan dipelajari di dalam mata kuliah ini meliputi konsep kebencanaan dan karakteristik bencana di Indonesia, prinsip dasar dan sistem nasional penanggulangan bencana di Indonesia, pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan dan tanggap darurat, manajemen logistik dan peralatan kebencanaan, dukungan psikososial dalam konteks bencana dan migrasi, termasuk di dalamnya prinsip-prinsip PFA, psikologi first aid. Yang ketujuh, tentang kebijakan global dan nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Konvensi 1951 tentang status pengungsi, serta peran UNHCR. Kedelapan, manajemen bencana dan juga peran pekerja sosial pada tahapan pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Selanjutnya ada materi tentang asesmen sosial dan asesmen kebutuhan secara cepat melalui rapid assessment. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari materi terkait dengan intervensi pekerjaan sosial yang mencakup dukungan psikososial, manajemen kasus, serta intervensi terhadap individu, keluarga, dan kelompok. Landasan pembelajaran mata kuliah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 tentang pedoman pelaksanaan penanganan konflik sosial di bidang sosial, serta Kode Etik Profesi Pekerja Sosial Indonesia. Pelajaran dilaksanakan dengan pendekatan UBE yang berorientasi pada pencapaian kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan serta menyusun rancangan intervensi pekerja sosial,
Selain itu, proses pembelajaran juga menggunakan problem based learning atau disebut dengan PBL dan juga case based learning melalui diskusi, analisis masalah, kasus nyata, simulasi asesmen, presentasi, serta penyusunan rencana intervensi. Melalui proses pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai konsep saja, namun juga mampu menganalisis kasus, serta melakukan asesmen dan juga penyusunan alternatif intervensi pekerjaan sosial secara kritis, inklusif, etis, dan profesional. Dalam perkuliahan ini, referensi yang digunakan dalam pembelajaran diantaranya adalah UNHCR Role in Evacuation International Journal of Refugee volume 37, ada Malcolm Penn tentang Modern Social Work Theory, Handbook Disaster and Emergency Management, ada Social Work in Disaster and Handbook for Practice. Selain itu, terdapat jurnal ilmiah yang digunakan dalam referensi mata kuliah ini, diantaranya adalah Impact of Climate Change on Mental Health Among Vulnerable Group, ada pemberdayaan masyarakat dalam situasi tanggap darurat bencana gempa bumi dan longsor melalui santri siaga bencana di Kabupaten Cianjur, ada dukungan psikososial lansia melalui Progressive Musical Relaxation atau yang disebut dengan PMR. Selanjutnya ada Implementation Rational Emotive Behavior Therapy terhadap pengurangan tingkat kecemasan pasca bencana longsor di Desa Margamu. Selanjutnya mari kita ikuti proses pembelajaran pada mata kuliah pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi, imigran dan pencari suaka. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Halo semuanya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat sekali lagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Selamat datang di mata kuliah pekerja sosial dengan bencana, imigran dan pencari suaka. Namun sebelum itu, saya terlebih dahulu akan mengabsen rekan-rekan sekalian. Oke, silahkan untuk teman-teman akses istirahat. Ya, ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Oke, saya cek dulu ya. Mas Wandus ada? Ada. Teddy ada? Hadir. Naila ada? Ada. Oke, semuanya hadir selain Naila dan Rio. Iya. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan di sesi materi kita tentang konsep dan klasifikasi bencana, dampak sosial, tahapan penanggulangan bencana, serta dinamika pengungsi, imigran, dan pencari suaka. Oke, minggu lalu ya, kita membahas tentang konsep bencana, betul ya? Bencana itu menurut kalian itu apa? Dari materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke, silakan cek dulu. Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 di situ dijelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia. Biasanya disebabkan oleh faktor alam dan manusia itu sendiri. Oke, berikan aplaus buat berarti materi kemarin dipelajari dengan jeli ya. Oke, yang selanjutnya tadi sempat membahas tentang bencana alam, bencana sosial, dan bencana non alam. Oke, bencana alam itu apa sih? Ya, Pak. Oke, boleh. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa bencana alam itu suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Oke. Kalau kebakaran itu bencana alam atau bukan? Kebakaran rumah di Jakarta masuk bencana alam atau bukan? Non alam. Oke. Bencana non alam itu apa sih? Boleh. Kalau bencana alam itu adalah bencana yang disebabkan karena faktor dari alam, Pak. Kalau menurut Undang-Undang tahun Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam itu meliputi epidemi, pandemi, dan kegagalan teknologi gitu, Pak. Oke, berikan aplaus.
Oke, tadi diulas ada bencana alam, ada bencana non alam dan bencana sosial. Sudah dijelaskan sama teman-teman sekalian mereview pertemuan sebelumnya. Selanjutnya tadi disebutkan juga tentang bencana sosial. Bencana sosial itu apa sih? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas, serta masyarakat dan juga daerah. Oke, good. Berikan aplaus yang meriah. Berarti materi yang minggu lalu kalian pelajari dengan pertama, ya. Kita lanjutkan pada konsep dan klasifikasi bencana, dampak sosial, tahap penanggulangan bencana serta dinamika pengungsi, imigran dan pencari suaka. Jadi ini lanjutan dari materi sebelumnya. Oke, tujuannya adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis tahapan dan dampak bencana terhadap keberfungsian sosial, khususnya individu, keluarga, kelompok maupun secara komunitas. Itu tanda praktek kita di bidang pekerjaan sosial. Nah, yang berikutnya ini yang tadi teman-teman bahas. Ya, kita sudah bahas materi ini di pertemuan sebelumnya. Contohnya, nah ini harus digarisbawahi. Kalau ngomongin bencana alam, berarti peristiwa yang disebabkan oleh alam. Kalau non alam, tentunya tadi sudah dijelaskan tentang kegagalan teknologi, terus terkait dengan sosialnya itu terkait dengan konflik dan lain sebagainya. Seperti contoh adalah kasus di Timur Tengah, ya, yang saat ini kemarin kita merasakan juga, ya, dengan adanya pembatasan Selat Hormuz akhirnya menyebabkan BBM naik dan lain sebagainya. Nilai tukar rupiah juga turut berdampak seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, jadi sekilas terkait dengan klasifikasi bencana. Oke. Yang berikutnya adalah terkait dengan kebijakan secara global. Jadi ada yang disebut dengan sains dan kesepakatan global (IPC), ya, bahwasanya menyediakan kajian ilmiah, gitu ya, mengenai apa? Mengenai isu-isu perubahan iklim, ya, dampaknya serta pemilihan terkait dengan mitigasi. Sementara itu, ya, dari UNFCCC ini sendiri menjadikan wadah, ya, dari kerjasama antar negara dalam menangani perubahan iklim itu sendiri melalui berbagai kesepakatan, termasuk protokol Kyoto, ya, ada Paris dan lain sebagainya, dan juga perjanjian Paris. Artinya apa? Kebijakan penanggulangan bencana itu perlu, ya, mempertimbangkan bukti ilmiah bahwa perubahan iklim dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas daripada ancaman seperti banjir, kekeringan, cuaca dan lain sebagainya, bahkan kenaikan permukaan laut seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah kerangka pembangunan berkelanjutan, di mana ini mengkaitkan tentang SDGs, ya, atau sering disebut dengan Sustainable Development Goals, yang menegaskan bahwa terkait dengan persoalan lingkungan, ya, tidak dapat dipisahkan, ya, dari kemiskinan dan juga ketimpangan sosial. Kalau yang kesepakatan global lebih membahas tentang krisis iklim, perubahan iklim yang saat ini isu itu sangat berkembang. Nah, kalau kerangka pembangunan dia lebih kepada pengentasan kemiskinan, ya. Ada beberapa tujuan daripada SDGs itu sendiri, ya. Yang pertama, untuk SDG nanti teman-teman bisa searching, gitu ya. SDGs yang pertama itu tanpa kemiskinan. Yang ke-10 itu berkurangnya kesenjangan, ya. Yang berikutnya ada kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Ada penanganan perubahan iklim, sama halnya dengan penetapan realitas krisis iklim, dan juga ada kemitraan yang mencapai tujuan, artinya ada keberlanjutan. Dan yang berikutnya adalah mandat pengurangan risiko, ya. Tahu Sendai nggak? Sendai itu di mana Sendai? Jepang, ya. Sendai Framework for Disaster itu menjelaskan bahwa negara masyarakat harus mengurangi risiko. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan pengurangan risiko sebelum bencana itu terjadi.
ya, bukan hanya memberikan bantuan setelah bencana saja, tapi kerangka ini lebih pada mencakup 4 prioritas utama. Yang pertama itu adalah risiko bencana, ada tata kelola, ada investasi dalam pengurangan risiko, dan juga ada dalam proses peningkatan kapasitas atau kesiapsiagaan itu sendiri. Nah, ini ya tindakan ini. Nah, ini lanjut lagi di kebijakan tindakan DDR. Tindakan DDR atau yang disebut dengan disaster risk reduction, ya, di mana penerapan pengurangan bencana itu disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan sumber daya masyarakat setempat. Oleh sebab itu di poin ini itu ya ada asesmen kebutuhan, ya, ada penyelenggaraan layanan dukungan psikososial, dan juga perlindungan anak dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah terkait dengan diskonstruksi kerentanan. Dibahas bahwasanya terdapat sebuah ancaman dan kerentanan yang mana ini disebut dengan sebuah bencana. Pandangan terkait dengan paradigma itu sendiri. Ngomong-ngomong, kalau kerentanan itu apa? Oke. Baiklah, saya izin menjawab berdasarkan dari apa yang sudah saya baca. Menurut Undang-Undang tahun 2007 nomor 24, kerentanan itu adalah kondisi sosial, ekonomi, fisik, dan juga lingkungan yang bisa menyebabkan seorang individu maupun kelompoknya lebih mudah terdampak pada sesuatu ancaman. Oke, itu sebuah ancaman. Ya, bisa dipahami teman-teman. Nah, kalau kerentanan itu sendiri seperti apa? Kalau ngomongin kerentanan, oke, silakan. Jadi kerentanan itu sendiri adalah kondisi sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan yang menyebabkan individu atau kelompok lebih mudah terdampak oleh suatu ancaman. Kalau ancaman tadi apa? Ancaman Boleh silakan, silakan. Ancaman bencana itu suatu kejadian atau peristiwa yang menimbulkan bencana. Oke, ancaman itu suatu hal yang menimbulkan bencana. Kalau di Jakarta sendiri, ancamannya apa? Banjir. Kerentanannya? Kerentanannya Kemiskinan dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah adaptasi pasca bencana. Tadi kita sudah mengulas tentang apa itu bencana secara singkat. Ya, di dalam pasca bencana itu sendiri, ketika peristiwa itu sudah, jadi siklus kebencanaan itu kalau teman-teman ketahui bahwasanya siklus kebencanaan itu ada pertama, ya, ada prabencana, ada tanggap darurat, ada pasca bencana, kepercayaan institusional dan lain sebagainya. Makanya kenapa institusi-institusi itu ketika terjadi suatu peristiwa, contohnya kemarin ya di Universitas Benawan sendiri menjadi posko, ya, posko banjir, bentuk sebagai layanan darurat, kedaruratan, juga dan di sini ya pemerintah akan berkontribusi, kampus menyediakan tempatnya, menyediakan shelternya, tempat penampungan sementara, ya. Oke, dari Kementerian Sosial misalkan memberikan selimut, ya, makanan dan lain sebagainya. Oh, di bidang kesehatan memberikan obat-obatan dan seterusnya. Ya, PMI dan lain sebagainya berkontribusi untuk mengevakuasi warga dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan kapasitas adaptif. Yang menjadi poin adalah modal sosial tadi, di mana modal sosial itu akan muncul yang namanya trust, keyakinan terhadap masyarakat lokal. Oke. Yang berikutnya adalah tindakan bersama, share action. Yang berikutnya adalah networking. Ya, ini salah satu bentuk modal sosial dalam pemulihan. Nah, kalau berbicara tentang dampak bencana, kira-kira dampak bencana itu apa saja? Mas, ini dampak bencana. Kerugian. Oke, kerugian material. Kerugian material. Selain itu, kenapa? Gangguan psikologis, bagus. Ya. Jadi kalau dibahas secara lebih mendalam tentang
dampak bencana ini sangat besar efeknya. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Reaksi psikologis yang ekstrim adalah respon yang wajar. Respon yang tidak wajarnya adalah situasi krisis tadi. Saya lanjutkan. Nah, ini reaksinya, ya. Reaksi trauma. Kalau ngomongin masalah trauma, kepala itu pasti akan pusing. Ada yang pusing di sini? Pusing? Wah, jangan-jangan ini, enggak ya? Ya, bukan berarti orang pusing itu berarti trauma. Ya, ada mental, sudah shock dan lain sebagainya. Saya meminta Anda untuk berdiskusi tentang sebuah kasus. Sebelum berdiskusi, silakan yang satu dengan yang satu, dua dengan yang dua, tiga dengan yang tiga. Silakan. Oke, udah selesai semuanya? Diskusi kelompok silakan teman-teman tempel. Untuk kelompok 1 silakan tempel di sini. Ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 silakan. Satu aja. 2 dulu. 3 lagi. Oke. Adalah hasil diskusi kelompok teman-teman sekalian, ya. Yang berikutnya saya akan perkenalkan untuk presentasi. Silakan ajukan tangan. Oke. Baik, silakan kelompok 1 ya. Silakan untuk presentasi. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang pertama itu peristiwa yang tadi sudah disampaikan adalah termasuk bencana alam, yaitu bencana banjir yang disebabkan oleh hujan deras selama 2 hari. Banjir ini juga berdampak pada masyarakat berupa kerusakan rumah, hilangnya harta benda, rusaknya fasilitas umum, dan juga terpisah dari keluarga. Lalu kasus tersebut juga berada pada fase tanggap darurat karena adanya kegiatan evakuasi dan pengungsian serta adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Lalu yang ketiga, ancaman yang terjadi yang pertama ada hujan deras selama 2 hari dan juga adanya banjir susulan. Lalu selanjutnya ada kerentanan, di mana dalam kerentanan ini hilang harta benda dan juga rumah rusak. Lalu pengungsian yang kurang memadai. Lalu untuk dari kapasitas yang pertama itu adalah pendataan kebutuhan pengungsi, yang kedua ada perlindungan kelompok rentan, dan yang terakhir adalah pelayanan psikososial. Oke, berikan aplaus untuk. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sesi terakhir, saya akan memberikan kuis bagi rekan-rekan sekalian. Silakan scan barcode yang ada di layar Anda. Mulai saja ya. Ya, tadi sudah muncul siapa yang peringkat pertama, oke? Baik, sesi selanjutnya saya perkenalkan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Oke, silakan. Baik Bapak, saya izin bertanya. Saya Alfiandi akan bertanya, reaksi tubuh seperti apa sih Pak yang muncul pada penyintas dalam situasi darurat? Oke, reaksi tubuh apa yang muncul pada situasi darurat khususnya penyintas ya? Oke, boleh ada lagi mungkin pertanyaan berikutnya? Silakan. Bapak, saya Aprilia, izin bertanya, bagaimana peran pekerja sosial dalam tanggap darurat? Oke, baik. Yang berikutnya adalah terkait dengan peran. Jadi reaksi tubuh apa yang muncul? Ya biasanya para penyintas itu akan merasa pusing, akan merasa mual, merasa cemas, gitu ya. Bahkan terkadang para penyintas itu sering merasakan otot-otot yang tegang. Berdasarkan hasil
ya praktek di lapangan seperti itu. Ya, itulah yang menunjukkan tanda-tanda seseorang mengalami indikasi kecemasan. Ya, tapi seperti yang tadi saya sampaikan, tidak serta-merta langsung mengatakan bahwasanya si penyintas ini trauma, penyintas ini stres ya. Karena reaksi awal seperti tadi di awal itu adalah bentuk reaksi yang wajar. Selanjutnya terkait dengan peran pekerja sosial dalam situasi tanggap darurat. Yang pertama adalah sebagai terapi psikososial atau biasa sering berpraktek dalam layanan dukungan psikososial, gitu ya, dan meningkatkan jejaring di dalam situasi krisis, menghubungkan ya menjadi penghubung di antara sistem sumber yang ada, baik itu sektor kesehatan maupun sektor dari dinas sosial sendiri. Bahkan situasi krisis sekalipun pekerja sosial juga bisa menghubungkan pada aspek sanitasi air bersih, bahkan sebagai sama. Ya. Saya akan memberikan tugas, silahkan nanti dibagi ke dalam sebuah kelompok. Tugasnya dikerjakan di rumah untuk dipresentasikan minggu depan. Baik, itu saja tugas dari saya. Demikian sesi perkuliahan kita pada siang hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tadi adalah video proses pembelajaran di kelas. Dan pada kesempatan ini pula saya akan menjelaskan bagaimana delivery interaction assessment dalam pekerjaan sosial dengan bencana dan pengungsi, imigran, dan pencari suaka. Untuk delivery, dosen menyiapkan rencana pembelajaran RPS yang berisi tentang identitas mata kuliah, CPL, CPMK, bobot penilaian, pelaksanaan perkuliahan, serta referensi berupa buku maupun jurnal yang digunakan. Adapun metode pembelajaran yang digunakan melalui dua pendekatan, yaitu luring dan daring. Selain itu, metode luring diselenggarakan secara tatap muka di kelas, membahas kasus dan juga praktik. Sedangkan untuk metode secara daring diselenggarakan melalui Zoom dan juga Google Meet yang tertuang di dalam Edlink atau yang disebut dengan hybrid system. Sedangkan untuk asesmen pada pembelajaran ini dengan memberikan bobot penilaian agar mahasiswa dapat mencapai target-target dalam proses perkuliahan, meliputi pembuatan atau aktivitas partisipatif, bagaimana presentasi di kelas, kehadiran partisipatif aktif di kelas, hasil proyek, tugas individu maupun kelompok, kuis, UTS, serta UAS. Rencana pembelajaran semester disampaikan oleh dosen sejak awal pertemuan, sehingga mahasiswa mengetahui dan memahami proses pembelajaran selama 1 semester sehingga mampu mengetahui capaian pembelajaran mata kuliah ini. Demikian video pembelajaran pada PDD UK TPT Mata Kuliah Pekerjaan Sosial dengan Bencana dan Pengungsi, Imigran, dan Pencari Suaka. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.